Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Semuanya sehat, semuanya bersuka cita, semuanya masih semangat? Iya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kapel. Ibu Esther tidak sendirian ya, pada pagi hari ini ada Ibu Puji. Halo Ibu Puji. Halo, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Pasti anak-anak di rumah juga semua luar biasa. Ya, semuanya luar biasa, semuanya bersemangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yuk sebelumnya Ibu Esther mengajak anak-anak untuk boleh duduk dengan tenang, boleh duduk dengan rapi. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kapel kita pada pagi hari ini. Ibu Puji akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Tuhan boleh memberkati kami sehingga saat ini kami boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah kapel. Tuhan berkati dan tolong kami anak-anak-Mu supaya dapat berdoa, dapat memuji Tuhan dan dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah melalui semua yang dilakukan kami boleh merasakan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kapel kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Ibu Esther mengajak anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Semuanya mengikuti gerakan Ibu Esther dan Ibu Puji ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji.
biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak di rumah boleh duduk dengan rapi ya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Semuanya boleh tenang, boleh duduk dengan rapi. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan sepenuh hati kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak yang di rumah boleh duduk dengan tenang. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Nurita. Selamat pagi anak-anak sekolah baptis. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Mari anak-anak, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, Ibu Rita mengajak untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap anak-anak-Mu boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita. Siapa yang di dekatnya sedang membawa Alkitab, boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membuka Alkitab dari Efesus pasal 6 ayat Efesus pasal 5 ayat 16. Kita mau baca bersama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi Ibu Rita mau ajak anak-anak untuk membaca bersama-sama dengan Ibu Rita. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, hari ini anak-anak, kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, apa itu ya judulnya ya anak-anak? Menggunakan waktu dengan apa? Dengan baik. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 16. Nah, hari ini coba dari itu ada gambar apa ya? Coba siapa yang bisa jawab? Itu gambar yang sedang bergerak-gerak itu gambar apa anak-anak? Adalah gambar jam. Nah, gambar jamnya dia berputar ke arah mana ya? Dari kiri ke arah kanan. Nah, jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, kalau ini Ibu Rita mau tanya dulu sama anak-anak. Satu hari ada berapa jam ya? Siapa yang bisa jawab? Nah, satu hari ada 24 jam. Nah, satu hari ada 24 jam. Itu waktu yang lama atau waktu yang sebentar ya? Nah, itu adalah waktu yang lama anak-anak. Sekarang Ibu Rita mau bertanya, coba lihat
jam yang ada di layar anak-anak. Itu jamnya berputarnya ke arah kanan atau ke arah kiri ya? Nah, itu jamnya berputarnya bukan ke arah kanan seperti yang tadi, tapi berbalik ke arah kiri. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak ya kita memutar waktu kembali? Jawabannya adalah tidak bisa. Kita tidak bisa memutar waktu kembali. Nah, Ibu Rita hari ini banyak tanyanya ya anak-anak. Sekarang Ibu Rita mau bertanya sama anak-anak. Anak-anak kalau pagi bangunnya jam berapa ya? Siapa yang bangun jam 6 sore? Salah, 6 pagi maksud Ibu Rita. Siapa yang bangun jam 6 pagi? Wah, luar biasa. Terus siapa yang bangun tidur langsung berdoa? Nah, itu pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan setelah kalian bangun tidur? Ada yang berdoa, ada yang bangun langsung pergi mandi, ada yang bangun langsung pegang handphone. Nah, pertanyaan keempat. Ketiga belum, Deng. Anak-anak mandinya jam berapa ya? Wah, kalau sekolah online harus mandi sebelum jam 8 pagi ya. Terus anak-anak sarapannya jam berapa? Kalau sarapan pagi ada yang jam 7, ada setengah 7. Nah, Ibu Rita masih punya nih pertanyaan. Anak-anak kalau sekolah online jam berapa ya? Kalau Ibu Rita sekarang mengajar di SMP Baptis, kami memulai belajar jam 8 pagi. Berarti anak-anak SMP harus bangun sebelum jam 8 pagi, harus sudah mandi, harus sudah siap untuk belajar. Nah, setelah belajar dari Bapak Ibu Guru, pasti Bapak Ibu Guru memberikan tugas. Kalian mengerjakan tugasnya kapan ya? Ada yang langsung mengerjakan, ada yang nanti ya Ibu Rita, aku masih males untuk buat PR. Pertanyaan yang ketujuh, kalau anak-anak main handphone, satu hari berapa jam ya lama mainnya ya? Kalau 1 jam, Ibu rasa nggak mungkin deh. Ibu Rita aja main satu hari lebih dari 1 jam. Nah, yang terakhir, kalau anak-anak tidur malam hari jam berapa ya? Nah, kalau anak-anak TK nggak boleh tidurnya malam-malam. Anak SD juga begitu. Dan anak SMP juga tidak boleh bergadang setiap malam. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Ayatnya dari mana ya? Efesus pasal 5 ayat 16. Di situ dikatakan pergunakanlah waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa melakukan hal yang berguna. Tadi Ibu Rita bilang apa? Kalau waktu bisa diputar kembali tidak ya? Tidak bisa. Jadi harus menggunakan waktu untuk hal-hal yang berguna. Yang kedua, memakai waktu dengan baik. Tadi Ibu Rita sudah bertanya ada 8 pertanyaan. Salah, ada 8 pertanyaan. Nah, siapa yang sudah memakai waktunya dengan baik? Luar biasa kalau anak-anak sudah menggunakan waktu dengan baik. Terus Ibu Rita, aku nggak mengerti menggunakan waktu dengan baik itu seperti apa ya? Nah, pagi hari ini Ibu Rita mau memberikan contoh. Yang pertama, menggunakan waktu dengan baik anak-anak dengan cara belajar. Nah, itu ada seorang anak perempuan
sedang belajar bersama ibunya. Dia belajar setiap hari kepada ibunya. Yang kedua, cara menggunakan waktu dengan baik, yaitu dengan membantu mamah memasak di rumah. Siapa yang sering membantu mamah memasak di rumah? Ayo. Wah, kalau ada yang bantuin Ibu Rita boleh coba nih masakannya enak apa enggak ya? Oke, selanjutnya cara menggunakan waktu dengan baik. Apa itu ya gambarnya ya? Mencuci piring. Siapa yang kalau sudah makan meletakkan piringnya di tempat cucian piring aja, tapi tidak mencucinya? Siapa yang kalau setelah makan langsung mencuci piringnya di dapur? Nah, ini adalah contoh menggunakan waktu dengan baik, dengan hal yang berguna. Nah, coba kalau dari gambar ini ya anak-anak, itu ada seorang anak laki-laki. Rambutnya lurus atau keriting ya? Nah, rambutnya itu keriting. Dia sedang bermain games. Bermain gamesnya sampai waktu yang lama sekali. Coba lihat di belakang sana. Ada mamahnya sedang ada di dapur tapi tidak dibantui oleh anak laki-laki ini. Itu adalah contoh menggunakan waktu dengan baik tidak ya anak-anak? Nah, itu adalah contoh tidak menggunakan waktu untuk hal yang berguna. Terus kalau ini, itu ada seorang anak kecil, dia sedang ngapain ya? Nah, dia juga sedang bermain, tapi bermainnya bukan bermain games ya anak-anak, dia bermain dengan alat-alat mainan kecilnya yang ada di depannya. Terus ada mamahnya sedang marah-marah kepada anak itu. Coba lihat di jendela, itu sudah ada bulan, berarti itu sudah malam hari. Dia bermain sampai malam hari. Itu adalah contoh menggunakan waktu dengan baik tidak ya? Tidak ya anak-anak. Dua contoh tadi bukan cara menggunakan waktu dengan baik. Nah, Ibu Rita punya 1, 2 cara yang bisa kita lakukan setiap hari. Itu tidak akan membuat waktu kita langsung habis 24 jam. Tapi ini cara kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu ada gambar anak kecil sedang apa ya? Dia sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, dia sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wah, kalian anak-anak yang luar biasa. Yang kedua, dengan membaca Alkitab. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Ayatnya dari mana ya? Efesus pasal 5 ayat 16. Nah, setiap hari kita harus membaca Alkitab. Supaya apa anak-anak? Supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Nah, itu adalah firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau belajar untuk menggunakan waktu dengan baik. Seperti apa tadi contohnya? Belajar. Apalagi? Membantu mama memasak. Apalagi? Membantu mencuci piring. Kedua terakhir tadi apa ya? Berdoa dan membaca firman Tuhan Alkitab setiap hari. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa melakukan
setiap hari mau menolong mama papa ketika di rumah, dan mau berdoa membaca firman Tuhan setiap hari. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini dan kapel kita di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika kami boleh belajar firman Tuhan. Kami sudah belajar untuk menggunakan waktu kami dengan baik, karena kami tahu waktu tidak akan bisa kami ulang kembali. Ampuni setiap kami, anak-anak-Mu yang belum bisa menggunakan waktu kami dengan baik. Kami sibuk bermain handphone, kami sibuk menonton televisi, kami sibuk menggunakan waktu kami dengan tidak ada gunanya ya Bapa. Ajarkan setiap anak-anak-Mu untuk boleh melakukan hal-hal yang berguna, mau memakai waktu mereka untuk menolong orang tua mereka, untuk mau berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kapel kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan mempertemukan kami untuk minggu depan di hari Jumat di dalam kapel kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum Ibu Rita mengakhiri, Ibu Rita memberitahukan kepada anak-anak untuk selalu mengikuti ibadah kapel hari Jumat. Nah, anak-anak bisa melihat kapel melalui channel YouTube Kapel Sekolah Baptis Palembang. Nah, Ibu Rita juga mau mengundang anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu online Gereja Baptis hari Minggu jam 8 pagi sampai 8.30 atau setengah 9 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kapel hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.